Suara sapu lidi beradu dengan tanah basah pagi itu. Seorang wanita tua, tubuhnya kecil dan kurus, menyapu halaman rumah yang berdinding anyaman bambu. Dialah Mak Nur, seorang ibu yang hidupnya sederhana tapi penuh kasih. Di atas dinding rumahnya tergantung foto gadis muda dengan toga wisuda. Setiap kali pandangannya jatuh pada foto itu, senyumnya muncul, meski matanya basah. "Semoga hari ini Rani bahagia," bisiknya lirih. Sudah 3 tahun ia tak melihat wajah anak semata wayangnya. Sejak Rani bekerja di kota besar, semuanya berubah. Dulu setiap akhir pekan ada telepon, video call, atau sekadar pesan singkat. Tapi kini, hening, sunyi, seperti angin yang tak pernah kembali. Mak Nur tak pernah menuntut apapun. Ia hanya ingin mendengar suara Rani, anak yang dulu ia besarkan sendirian setelah suaminya meninggal muda. Ia rela berjualan sayur dari kampung ke kampung, menembus panas dan hujan demi biaya sekolah anaknya. Yang penting Rani bisa sekolah tinggi, begitu selalu katanya. Namun suatu hari ia datang ke kota. Diam-diam ingin memberi kejutan. Tapi saat berdiri di depan kantor besar tempat Rani bekerja, Rani justru menatapnya dengan panik. "Bu, jangan ke sini. Aku malu kalau teman-teman lihat ibu kayak begini." Kalimat itu menancap dalam di hati Mak Nur. Tapi ia tak marah. Ia hanya tersenyum getir. "Iya, Nak. Ibu ngerti. Kamu sibuk." Sejak saat itu, Mak Nur tak pernah lagi mencoba menghubungi. Ia hanya mengirim doa lewat malam-malam sepi, berharap Allah menjaga anak yang kini terasa begitu jauh. Sampai suatu pagi, seorang tetangga datang sambil membawa kabar dari televisi. "Mak Nur, anakmu sekarang terkenal loh, jadi motivator muda, hebat sekali." Mak Nur tersenyum. Alhamdulillah. Tapi di dalam dadanya terasa sesak. Sebab ia tahu, dalam setiap kisah sukses yang Rani ceritakan, tak pernah sekalipun disebut nama ibunya. Dan dari rumah bambu itu, doa seorang ibu terus mengalun, meski anaknya sudah tak lagi mengakuinya. Lampu-lampu sorot menyala terang di panggung megah sebuah acara televisi. Di tengah riuh tepuk tangan penonton, Rani berdiri anggun dengan blazer putih dan senyum percaya diri. Di layar belakang terpampang besar, Rani Pratiwi, perempuan muda inspiratif tahun ini. Ia berbicara dengan tenang, penuh wibawa. "Saya dibesarkan oleh seseorang yang kuat, tapi masa lalu itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan menjadi pribadi sukses." Penonton bersorak, terinspirasi. Tapi di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Sosok yang sesungguhnya membuatnya kuat. Beberapa kru acara mendekatinya setelah siaran. "Mbak Rani," kata salah satunya, "ceritanya bagus banget. Tapi kami penasaran, siapa sosok yang ibu maksud?" Rani terdiam sejenak, lalu menjawab pendek. "Seseorang dari masa lalu. Saya tidak ingin membicarakannya." Ia takut kalau orang tahu bahwa seseorang itu adalah seorang penjual sayur keliling yang tinggal di rumah reot. Di dunia yang kini menilainya dari citra dan penampilan, Rani menganggap masa lalunya sebagai beban. Ia menghapus jejak kampungnya dari biografi, bahkan mengganti nama belakangnya agar terdengar modern. Namun setiap kali malam tiba, rasa bersalah itu datang. Saat duduk di ruang apartemennya yang mewah, ia sering teringat aroma daun pisang dari jualan ibunya, suara langkah kaki yang menyusuri jalan becek setiap subuh, dan tangan kasar yang dulu menyuapinya nasi dengan lauk sederhana. Tapi ego berbicara lebih keras. "Aku sudah jauh berbeda. Aku harus melupakan semua itu," bisiknya pada diri sendiri. Sampai suatu hari, produser televisi besar menghubunginya.
Kami ingin mengundang Anda untuk penghargaan nasional. Kami juga akan membuat segmen tentang keluarga Anda, tentang sosok yang paling berjasa dalam hidup Anda. Wajah Rani mendadak pucat, dadanya berdebar kencang. Ia tahu jika mereka menelusuri masa lalunya, semua rahasia akan terbongkar, dan dunia akan tahu bahwa di balik kesuksesannya ada seorang ibu tua yang selama ini ia sembunyikan dari cahaya. Hari demi hari berlalu. Namun, kecemasan Rani semakin menjadi-jadi. Tim televisi mulai melakukan riset untuk segmen perempuan inspiratif. Mereka meminta alamat orang tua, foto masa kecil, dan riwayat sekolahnya. Rani berusaha menghindar, memberi alasan bahwa keluarganya sudah lama berpindah. Tapi jejak masa lalu tak bisa benar-benar dihapus. Suatu pagi, produser mengabarkan, "Kami sudah menemukan seseorang yang katanya mengenal Anda sejak kecil, seorang ibu di kampung." Jantung Rani seperti berhenti berdetak. Ia tahu hanya satu orang yang dimaksud, Maknur. Sementara itu di kampung, Maknur sedang duduk di teras rumahnya ketika dua orang kru televisi datang membawa kamera. "Permisi Bu, kami dari acara Perempuan Inspiratif. Kami sedang membuat tayangan tentang Ibu Rani Pratiwi." Maknur menatap mereka dengan bingung, lalu tersenyum haru. "Rani, anak saya, Masya Allah, gimana kabarnya dia, Nak? Sudah lama ibu gak dengar suaranya." Kru itu terdiam sejenak, melihat kondisi rumah yang sederhana dan tubuh ringkih Maknur yang tetap memancarkan kehangatan. Mereka lalu bertanya, "Boleh kami wawancara sebentar, Bu?" "Tentu, Nak. Kalau bisa kirim salam buat Rani. Bilang ibu kangen." Kamera pun merekam keseharian seorang ibu yang hidup sederhana, berdoa untuk anaknya setiap malam, dan menatap foto lama dengan tatapan penuh cinta. Tak satu pun dari mereka tahu betapa dalam luka yang tersembunyi di balik senyum itu. Ketika segmen itu ditayangkan tanpa pemberitahuan pada Rani, publik dibuat terharu. Seorang ibu tua, hidup miskin tapi penuh kasih, ternyata adalah ibu kandung dari tokoh terkenal yang selalu berbicara tentang perjuangan dan integritas. Video itu viral. Komentar netizen membanjiri dunia maya. "Kenapa dia tak pernah mengakui ibunya? Beginikah wajah kesuksesan tanpa rasa terima kasih?" Sementara Rani menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. Selama ini, ia pikir rahasianya aman, tapi ternyata Allah punya cara untuk menyingkap kebenaran yang ia tutupi dengan ego. Keesokan harinya, nama Rani Pratiwi menjadi topik utama di seluruh media sosial. Berita dan potongan video wawancara Maknur tersebar di mana-mana. Di layar televisi, headline besar terpampang. "Motivator terkenal sembunyikan ibunya yang hidup miskin." Komentar netizen membanjiri internet. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada pula yang iba. Katanya inspiratif, tapi malu sama ibunya sendiri. Lihat tuh, ibunya jualan sayur, tapi anaknya pura-pura nggak kenal. Rani menatap semua itu dengan wajah pucat. Telepon dari sponsor berdatangan. Bukan untuk memberi selamat, tapi untuk membatalkan kontrak. Nama baiknya yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam semalam. Ia bersembunyi di apartemennya, mematikan ponsel, dan menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, kenapa aku begitu takut dihakimi manusia, sampai aku lupa pada ibu yang paling mencintaiku." Dalam keheningan malam, ia menggenggam ponsel dan menatap nomor lama yang sudah lama tak ia hubungi. Jari-jarinya bergetar saat menekan tombol panggil. Nada tunggu terdengar lama, sampai akhirnya suara lembut menjawab. "Halo, ini siapa ya?"
Bu, ini Rani. Suara di seberang hening sejenak. Lalu terdengar lirih tapi hangat. Rani, ya Allah nak, akhirnya kamu nelpon juga. Tangis Rani pecah. Bu, Rani minta maaf. Rani udah buat ibu malu. Tapi Mak Nur hanya menjawab pelan. Ibu gak pernah marah nak. Ibu cuma pengen tahu kabar kamu baik-baik aja. Kalimat itu menghantam hati Rani lebih dalam dari segala hujatan dunia. Ia berlutut, menatap langit-langit kamar sambil menangis, menyadari bahwa kasih seorang ibu tak pernah memerlukan pengakuan, hanya keikhlasan. Keesokan paginya, Rani membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Tanpa manajer, tanpa kamera, ia naik bus menuju kampung halaman. Kali ini bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk meminta maaf dan memeluk ibunya di depan dunia. Siang itu, suasana kampung mendadak ramai. Dari kejauhan, sebuah mobil berhenti di depan rumah bambu milik Mak Nur. Anak-anak berlarian, ibu-ibu keluar dari dapur. Semua ingin tahu siapa tamu tak biasa itu. Pintu mobil terbuka perlahan. Rani turun dengan langkah gemetar. Matanya sembab, wajahnya tanpa riasan, hanya menyisakan kelelahan dan penyesalan. Ia berdiri memandangi rumah yang dulu ia tinggalkan dengan rasa malu. Kini menjadi tempat yang paling ia rindukan. Bu, panggilnya lirih. Mak Nur yang sedang menjemur pakaian menoleh. Untuk sesaat ia tertegun. Lalu matanya berbinar. Rani! Suaranya bergetar. Ya Allah, Rani pulang! Rani tak sanggup lagi menahan air mata. Ia berlari dan memeluk tubuh ibunya yang kurus dan rapuh. Tangis mereka pecah, menggema di antara rumah-rumah tetangga yang ikut terharu menyaksikan. Maafin aku, Bu. Rani terisak. Aku malu ngakuin ibu. Aku takut orang menertawakan aku. Mak Nur mengusap rambut anaknya dengan lembut. Shh, ibu gak pernah marah, nak. Ibu cuma kangen. Dunia boleh bilang apa saja. Tapi buat ibu, kamu tetap anak kecil yang dulu ibu gendong ke sekolah. Pelukan itu seperti menghapus segala dosa yang mengendap bertahun-tahun. Air mata menjadi saksi bahwa kasih seorang ibu tak pernah mengenal syarat. Beberapa hari kemudian, Rani mengunggah video di akun resminya. Dalam video itu, ia duduk di samping ibunya, menatap kamera dengan mata yang jujur. Saya pernah malu mengakui ibu saya, tapi hari ini saya berdiri di sini untuk bilang, tanpa beliau, saya bukan siapa-siapa. Video itu viral, tapi kali ini bukan karena skandal, melainkan karena ketulusan. Orang-orang mendangis menontonnya, tersentuh oleh cinta yang begitu suci. Cinta seorang ibu yang memaafkan, bahkan ketika dunia sudah lebih dulu menghakimi. Dan sejak hari itu, Rani berjanji, tak akan ada lagi jarak antara dirinya dan ibu yang telah melahirkannya dalam doa. Beberapa bulan berlalu sejak Rani kembali ke kampung. Hidupnya kini jauh berbeda. Bukan lagi dikelilingi sorotan kamera dan tepuk tangan penonton, melainkan ketenangan yang ia temukan di sisi ibunya. Setiap pagi, ia membantu Mak Nur menyiapkan sarapan sederhana. Kadang mereka duduk di teras, menikmati teh hangat sambil berbagi cerita. Rani belajar banyak hal yang dulu ia abaikan, tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan arti cinta yang tak perlu diumbar. Karirnya perlahan bangkit kembali, tapi kali ini dengan arah yang berbeda.
Rani mulai diundang untuk berbicara bukan tentang kesuksesan dunia, melainkan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam setiap seminar, ia selalu menutup dengan kata-kata yang membuat banyak orang menitikkan air mata. Aku pernah malu pada ibuku, tapi Allah menegurku dengan cara yang paling lembut, lewat cintanya yang tak pernah hilang. Namun waktu tak bisa dihentikan. Suatu pagi, ketika Rani hendak memanggil ibunya untuk sarapan, Mak Nur tak lagi menyahut. Wajahnya tampak tenang dengan Al-Quran terbuka di sisi bantalnya. Rani memeluk tubuh itu erat, menangis sejadi-jadinya. "Bu, jangan tinggalkan aku dulu." Tapi di antara tangis itu, ada ketenangan yang aneh. Seolah Mak Nur pergi dalam damai setelah memastikan anaknya kembali ke jalan yang benar. Beberapa minggu kemudian, Rani membangun rumah baca Nurani, sebuah tempat belajar gratis untuk anak-anak yatim, didedikasikan atas nama ibunya. Di dinding utama, tertulis ayat yang selalu dibaca ibunya setiap malam. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Rani menatap tulisan itu dengan mata berkaca-kaca. Kini ia tahu, cinta seorang ibu tidak pernah menuntut balas, karena kasihnya berasal dari cinta Allah sendiri. Ia berbisik lembut ke arah langit. "Terima kasih, Bu, karena lewat kehilanganmu, aku akhirnya benar-benar menemukan diriku." Dan di sanalah kisah mereka berakhir, bukan dengan duka, tapi dengan cinta yang tak tergantikan.